Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial parsial, persamaan difusi, dengan syarat batas dan syarat awal sebagai berikut. Metode yang akan diterapkan di sini dikenal dengan nama metode separasi variabel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi persamaan difusi dengan syarat batas U di kiri dan di kanan sama dengan 0. Ingat bahwa persamaan difusi menyatakan distribusi temperatur pada batang penghantar. Misalkan panjang batangnya adalah L, maka syarat batas ini mengartikan bahwa batang yang kita miliki, kedua ujungnya, suhunya dipertahankan 0 derajat. Jadi, kita nanti akan fokus pada penyelesaian persamaan difusi dengan syarat batas kedua ujungnya 0 derajat dan syarat awal Ux0 sama dengan Fx. Ini bisa diandaikan sebagai temperatur awal batang. Di tahap pertama ini, kita hanya akan fokus untuk menyelesaikan persamaan 1 dan 2 saja terlebih dahulu. Dan metode yang akan digunakan dikenal dengan nama metode separasi variabel. Metode separasi variabel dimulai dengan satu ansat yang penting, yaitu sebagai berikut. Suhu U yang bergantung pada dua variabel bebas X dan T dimisalkan sebagai perkalian dari fungsi X saja dan fungsi T saja, di mana fungsi X dan T di sini harus dicari. Dicari dengan cara apa? Ya, kita substitusikan ke persamaan pertama. Jika disubstitusikan ke persamaan 1, maka kita punyai ya UT, UT dengan ansat ini kita miliki UT, tak lain adalah X kali T aksen. Sementara UX adalah X aksen T. Selanjutnya, UXX tak lain adalah X double aksen T. Ingat, tanda aksen di sini menyatakan turunan terhadap variabelnya. Jadi, T aksen berarti ya TT. X aksen berarti XX. Gitu seterusnya. Jika ini dimasukkan ke dalam persamaan diferensial, maka kita akan dapatkan apa? X kali T aksen sama dengan K kali X double aksen kali T. Kemudian, kumpulkan yang bervariabel X dengan yang bervariabel X dan yang T dikumpulkan dengan yang bervariabel T. Jadi di sini T aksen dibagi T sama dengan K, maaf, ini seper K, ini kebiasaan saja. Kita lakukan manipulasi agar fungsi X berkumpul dengan fungsi X saja dan fungsi T berkumpul dengan fungsi T saja. Jadi kita dapatkan di sini, coba kita perhatikan, dari persamaan yang atas ke yang di bawah di sini, maka ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan K X T, betul? Anda akan dapatkan ini. Oke? Selanjutnya, kita perhatikan bahwa ruas kanan ini hanyalah fungsi X. Sedangkan ruas kiri adalah fungsi T saja. Betul? Kalau ruas kanan hanya fungsi X saja dan ruas kiri hanya fungsi T saja dan mereka berdua harus sama. Kenapa harus sama? Karena harus memenuhi persamaan difusi. Begitu.
harus memenuhi persamaan difusi. Maka haruslah mereka berdua adalah suatu konstanta. Jadi coba bayangkan ada fungsi X saja harus sama dengan fungsi T saja. Ya, salah satu-satunya kemungkinan mereka berdua adalah suatu bilangan real. Jadi kita misalkan mereka berdua sama dengan lambda. Nah, dari sini kita dapatkan apa? Yang persamaan yang X dengan lambda memberi kita persamaan ini. Betul? Pikir sejenak. Iya. Selanjutnya, untuk yang T, kita dapatkan persamaan yang T. Betul? Oke. Kita lanjutkan. Dengan ansat yang sama, kita bisa menjabarkan syarat batas. Jadi, syarat batas U0T sama dengan 0. Kalau U dimisalkan adalah perkalian dari fungsi X saja dan fungsi T saja, maka ini berarti apa? X0 kali TT harus sama dengan 0. Kenapa? Karena harus memenuhi syarat atas. Coba kita lihat yang di sini. Perkalian antara dua suku X0 dan TT sama dengan 0. Bisa dipenuhi dengan dua cara. TT sama dengan 0. Atau X0 sama dengan 0. Tetapi kalau T fungsi 0, artinya apa? U jadi ikut-ikutan jadi 0. Karena dikali oleh fungsi 0. Jadi ini tidak mau. Tidak diinginkan. Jadi haruslah untuk memenuhi syarat batas, jadi haruslah X0 yang sama dengan 0. Ya, jadi dari syarat batas yang ini, kita dapatkan syarat bagi X, yaitu X0 sama dengan 0. Jelas? Oke. Ini adalah syarat batas yang pertama dari syarat batas kiri. Syarat batas kiri. 0 sama dengan 0. Bagaimana dengan syarat batas kanan? Ya, tentunya analog. Kalau syarat batas kiri menghasilkan ini, syarat batas kanan menghasilkan XL sama dengan 0. Ya, jadi kita dapatkan di sini masalah nilai eigen. Jadi, ya, perhatikan bahwa persamaan untuk si X adalah X double aksen plus lambda X sama dengan 0. Di sini 0 XL gitu ya. Dengan syarat batas X0 sama dengan 0 dan XL sama dengan 0. Ini adalah masalah nilai eigen tipe A. Ya, kita tahu solusinya adalah ya lambda n adalah NP per L kurung kuadrat. Dan solusinya, fungsi eigennya, ini nilai eigen. Dan Xn-nya adalah sin NPX per L. Ini adalah fungsi eigen. N-nya bagaimana? N-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah masalah nilai eigen yang kita pelajari sebelumnya. Dan sekarang kita tinggal pakai di sini. Selanjutnya kita
kita menengok persamaan untuk T. Ya, yang ini. Ya. Perhatikan bahwa persamaan kita di sini tadi mengharuskan T dan X terhubung oleh suatu lambda yang sama. Jadi lambda di sini di persamaan bagi X dan juga lambda di T, persamaan T, itu adalah lambda yang sama. Jadi sekarang kita harus menengok persamaan untuk T dengan lambda sama dengan nilai eigen yang sudah kita peroleh. Bagaimana solusinya? Ya, T aksen T plus lambda N yaitu NP per L kurung kuadrat. Maaf, di sini harus ada K ya, ada error di sini, ada typo di sini. Ini harus ada K, lambda K di sini. Nah, begitu ya. T. Ya. Bagaimana solusinya? Ini adalah persamaan diferensial biasa order 1. Solusinya? Ya. Solusinya adalah TT yaitu eksponen. Oh ya, ada konstanta. Ya, begitu. Konstanta eksponen min NP per L kurung kuadrat KT, betul? Ya. Jadi kalau kita lihat, untuk setiap nilai lambda N, kita punya solusi T. Maka kita nomori solusi T ini dengan Tn. Ya, indeksnya mau diikuti nomori juga boleh. Ini menjadi AN. Oke. Jadi kita sudah dapat apa? Kita dapat segerombolan Xn, yaitu fungsi eigen, dan segerombolan Tn. Xn dan Tn itu berpasang-pasangan ya. Dia diikat, mereka berdua diikat oleh si lambda N. Diikat oleh lambda N. Gitu. Jadi kalau kita kemudian kalikan Xn dengan Tn, rumusnya seperti apa? Ya rumusnya ya tinggal di copy saja. Ini eksponen min kuadrat KT sin NPX per L. NP per L. Begitu. Coba perhatikan. Suku ini, perkalian dari fungsi X saja dengan fungsi T saja ini, apakah ini solusi 1 dan 2? Coba pikirkan sejenak. Ya, dia solusi 2. Karena apa? Karena memenuhi syarat batas. Dan kita tahu syarat batas 2 dipenuhi karena kita memakai fungsi eigensin di sini. Yang mana dia memenuhi syarat batas. Dan karena fungsi Tn dengan Xn ini berpasangan, diikat oleh nilai eigen lambda N, maka jelas fungsi ini adalah solusi 1 dan 2. Gitu. Ya. Oke. Kalau satu suku ini adalah solusi 1 dan 2, bagaimana apabila kita superposisikan? Jadi, atau kita kombinasi liniarkan UN. Jadi maksudnya di sini UX, kita perhatikan kombinasi linier dari UN begitu. N dari 1 sampai T hingga, dan ya UN-nya itu kita anggap tanpa konstanta sembarang. Sehingga ini kombinasi linier itu artinya sebelum dijumlah dikalikan dengan konstanta dulu, Cn. Oke. Kombinasi linier UN Cn
Yang tak lain adalah ini. Sekarang, andaikan jumlah entah hingga ini konvergen, maka kombinasi linear ini juga solusi 1 dan 2. Ya, inilah solusi formal, solusi dari persamaan diferensial parsial, persamaan difusi dengan syarat batas ini, kedua ujung 0. Bagaimana dengan syarat awalnya? Syarat awal datang belakangan. Jadi, berikutnya kita langsung saja mengerjakan contoh soal. Persamaannya sama, persamaan difusi untuk batang panjang L. Nih. Dan U menyatakan suhu batang. Syarat batasnya sama, ya, kedua ujung suhunya 0. Seandainya di sini diberi syarat awalnya U0, suhu konstan tertentu. Kita mau mencari solusi dari persamaan 1, 2, dan 3. Oke. Solusi 1 dan 2 kita sudah dapatkan tadi, yaitu ini. Dari sini, kita akan mencari solusi yang memenuhi persamaan 3. Caranya bagaimana? Ya, 3 adalah syarat awal. Sedangkan kita sudah punya ekspresi ini. Jadi gimana caranya? Tentunya kita substitusikan. Substitusikan T sama dengan 0. Ruas kiri menjadi UX0. Ruas kanan menjadi apa? Sigma Cn eksponen, eksponen 0. Sin Npx per L. Dan syarat awal ini, syarat awal 3, itu berlaku untuk seluruh titik pada batang penghantar. Jadi untuk X antara 0 sampai L. Nah, gini. Ya. Dan menurut syarat awal 3, ini nilainya suhu konstan. Suhu konstan saat awal 0. Oke. Sekali lagi kita tulis U0 sama dengan sigma Cn sin Npx per L. L. Oke. Dari sini kita mau cari apa? Ya, yang belum diketahui kan tinggal Cn ya. Lalu, dari syarat awal 3 kita punya hubungan ini. Jadi, Cn itu harus sedemikian sehingga nilainya sama dengan, jumlah deret ini nilainya sama dengan U0 untuk setiap X antara 0 sampai L. Gimana cari Cn? Gimana cari Cn? Ya, kita ingat, apa ini? Ada teori deret Fourier sinus bisa kita pakai di sini. Ya, teori deret Fourier sinus. Kenapa? Karena, lihatlah ini. Kita perlu mencari Cn sehingga jumlahan suku-suku sinus sama dengan U0 untuk X di sini. Ya, berarti kita bisa terapkan teori deret Fourier sinus, dan teori deret Fourier sinus mengatakan bahwa koefisien Cn deret Fourier sinus sebetulnya bagi fungsi 0 yang ketahui di selang 0x sampai L. Gitu. Jadi rumus bagi Cn, koefisien deret Fourier sinus, adalah ya apa? Ya, 2 per L integral 0L U0 sinus Npx per L. Mari kita hitung.
Ini sama dengan apa? 2 per L, sebentar, 2 per L kali L per NP, kemudian min, ini kosinus, oh ya U0, kosinus NPX per L, L 0. Ya, ini sama dengan apa? Ya, sama dengan 2 per NP min 2 U0 per NP, ya, kemudian cos NP itu tak lain adalah min 1 pangkat N, ya, ini dari cos NP, min 1. Oke. Jadi, Anda lihat bahwa Cn ini hanya tak nol saat N-nya adalah ganjil. Nah, di sini saya sudah punya rumusnya, rumus solusinya. Jadi, sesudah Anda dapatkan Cn di sini, Anda masukkan, maka Anda dapatkan solusinya adalah seperti ini. Ya, Anda dapatkan solusinya adalah seperti ini. Waduh, bagaimana membayangkan solusi yang ekspresinya begini rumit? Kita gambar. Kalau kita gambar, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini sumbunya gimana? Ya, ini adalah sumbu X. Ini ada sumbu X, kemudian ini adalah sumbu T. Ya. Jadi, dan ini adalah U. Nah, begitu. Di sini saya memakai U0 sama dengan 100. Anda lihat, di saat awal T sama dengan 0, berarti kan di sini suhunya adalah 100. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, suhu batang itu turun. Lihatlah, suhu batang itu turun. Saya punya animasinya di sini, tapi jalan dengan sangat cepat animasinya. Coba jadi ulangin lagi. Ya, oke. Animasinya agak terlalu cepat nih ya. Begitu. Oke. Oke, jadi maksudnya gimana? Suhu batang itu semula adalah ini X ya. Suhu batang di saat awal itu adalah U0. Kemudian karena kita pertahankan suhu kiri kanan batang itu 0 derajat, maka seiring dengan berjalannya waktu, suhu batang turun. Ya, karena panas mengalir dari suhu tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah, maka suhunya turun. Begitu. Terus ditunggu untuk waktu berikutnya, suhunya tambah turun. Begitu seterusnya, lebih lama lagi suhunya juga tambah turun, begitu seterusnya. Jadi, kira-kira semacam ini grafiknya, ya. Dan kalau kita plot animasinya, ya ini tadi, sayangnya animasinya sangat cepat. Ya, untuk animasi ini saya memakai koefisien konduktivitas panas K sama dengan 1. Ya, jadi di waktu sekitar 2500 itu suhunya relatif sudah 0. Sementara di sini saya coba animasi dengan K yang lebih kecil, maka lihatlah suhunya turun dengan lebih lambat, begitu.